Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran pecahan bagian 1. Yaitu kita akan belajar bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Yang pertama kita akan pelajari adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kemudian mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Selanjutnya mengubah pecahan biasa menjadi persen. Selanjutnya lagi mengubah persen menjadi pecahan biasa. Selanjutnya mengubah pecahan desimal menjadi persen, dan yang terakhir adalah mengubah persen menjadi pecahan desimal. Masuk ke pembahasan yang pertama. Kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh, misalnya 3/10. Jadi konsepnya kalau misalnya kita ingin merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, ini tinggal kita rubah saja penyebutnya. Penyebutnya itu adalah yang di bawah ini ya. Jadi kita bisa jadikan, kalau misalnya belum jadi 10, kita bisa jadikan 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, kalau sudah misalnya 10 seperti ini, maka ini tinggal kita buat seperti ini, 0,3, satu angka di belakang koma. Selanjutnya 45/100, ini kan sudah ya 100 ya. Jadi tinggal kita buat saja 0,45, dua angka di belakang koma. Lanjut 125/1000. Nah, ini berarti 3 angka di belakang koma. Tinggal kita buat 0,125. Nah, kita ke contoh yang keempat. Nah, ini belum jadi 10, belum bentuknya 100, belum juga 1000. Nah, sekarang kita pikirkan nih, 4 ini dikalikan berapa supaya bisa jadi 10? Kira-kira bisa nggak dikalikan bilangan asli? Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, sehingga dia bisa jadi 10 atau 100 atau 1000. Kalau 10 kayaknya nggak bisa ya. 4 kali 2 8, 4 kali 3 12 kelebihan. Nah, sekarang kita pikirkan angka yang berapa bilangan asli yang dikalikan 4 ini hasilnya 100. Betul, dikali 25. Nah, 4 dikali 25. Karena 4 ini dikali 25, maka 3 juga harus dikali 25. Tinggal kita kalikan saja. 3 kali 25 itu 75. 4 kali 25 itu 100. Nah, sudah seperti ini tinggal kita buat. Ini ada 2 angka di belakang koma kalau 100 ya. Kalau 10 1 angka di belakang koma, 100 2 angka di belakang koma, 1000 3 angka di belakang koma, 10.000 berarti 4 angka di belakang. Kalau ini kan 100 berarti 2 angka di belakang koma, berarti 0,75. Lanjut 1/2/5. Yang pertama kita lakukan, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Tadi masih pecahan campuran ya. 1 kali 5 5 tambah 2 7. Bawahnya tetap, penyebutnya tetap, jadi 7/5. Lanjut. Sekarang kita pikirkan 5 ini dikali berapa nih supaya bisa jadi 10 atau 100 atau 1000. Jadi 10. Maka kita kalikan berapa nih supaya bisa jadi 10? Kali 2. Betul. 5 kali 2. Karena di bawah dikali 2 kita harus adil ya. Nah, 7 kali 2. 5 kali 2. Oke, 14. Bawahnya 10. Satu angka di belakang koma berarti 1,4. Komanya dikasih gini kan, satu angka di belakang koma. Kalau misalnya per 100 maka 0,14. Tapi karena ini per 10 maka 1,4. Kita lanjut 5/8. 8 ini bisa dijadikan 10 nggak? Dikali berapa? Nggak bisa. 100 kayaknya nggak bisa juga. Kayak 1000. Nah, ini bisa nih kalau 1000 nih. Dikali 125.
Karena 8 ini dikali 125, atasnya juga harus dikali 125, harus adil. Karena Allah mencintai orang yang berlaku adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Oke, sudah, lanjut. Kita kalikan 5 kali 125 625, ini 8 kali 125 1000, berarti 3 angka di belakang koma, berarti 0,625. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Ini sekarang kita ada cara alternatif nih. Kalau misalnya kita tidak ingin menjadikan penyebutnya jadi 10, 100 atau 1000, contoh misalnya 2/5 ya. 2/5 ini kalau cara yang biasa tadi kan jadikan 5, ini jadikan 10 ya. Nah, sekarang bisa kita lakukan seperti pembagian biasa. Nah, ini 2/5 ini sama dengan 2/5. Kita buat perhitungan seperti pembagian yang biasa. 2 dibagi 5. 2 ini cukup nggak dibagi 5? Nggak cukup. Maka karena tidak cukup, maka kita boleh tambahkan di sini 0. Tapi karena ini kita tambahkan 0, di atasnya harus ditambah 0, 0. Sekarang bisa nggak 5 kali berapa mendekati 20 atas sama 20? Bisa. 5 kali 4 kali 4 ya. Ya, sini kali 5 kali 4. Hasilnya 0,4. Habis, sudah selesai. Oke, kalau misalnya 5 dikali 2, ini kan 10 ya. 2 kali 2 4, berarti 4/10. Sama aja kita rubah menjadi seperti ini, 0,4. Kita lanjut. Kita akan belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Langsung ke contoh. 0,8. Jadi pecahan biasa gimana? Gampang ya. Kan ini satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma, tinggal kita buat saja 8/10. Gampang. Tinggal kemudian kalau sudah seperti ini baru kita sederhanakan. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 2 ya. Hasilnya 4/5. Lanjut. 0,75. Ini ada 2 angka di belakang koma, berarti 75/100. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25. Hasilnya 3/4. Lanjut lagi. 0,375. 3 angka dong belakang koma ya. 1, 2, 3, berarti bawahnya ini penyebutnya adalah 1000, di atas 375. Tinggal kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 125. Ya, 375 bagi 125 adalah 3. 1000 bagi 125 adalah 8. Oke, gampang. Kita lanjut mengubah pecahan biasa menjadi persen sekarang. 47/100. Nah, jadi sebenarnya gampang ya. Kalau misalnya mau jadikan persen itu tinggal kita rubah penyebutnya jadi 100. Jadi angka 100. Kalau sudah 100 ya tinggal kita rubah saja menjadi misalnya 47/100, berarti ini 47%. Misalnya 1/4 nih, 4-nya ini belum 100 nih. Tinggal kita cari aja nih kali berapa supaya jadi 100. Dikali berapa? Betul, dikali 25. Nah, karena di bawahnya dikali 25, di atasnya juga dikali 25. Harus adil. 1 kali 25, 25, 4 kali 25, 100. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita rubah saja menjadi persen. Berarti ini adalah 25%. 4/5. 5 dikali berapa supaya jadi 100? Kali 20. Di atas juga 4 juga dikali 20. Maka hasilnya adalah 80/100. Ini tinggal kita rubah menjadi 80%. Oke, alternatif untuk cara yang lain. Misalnya sama ya, soalnya 4/5. 4/5 ini tinggal kita kalikan. Cara alternatif lain adalah tinggal kita kalikan 100%. Nah, gini ya, kita coba hitung. Oke, nih 100 ini sama 5, sama-sama kita bagi 5 ya. Ini sisa 1, ini sisanya 20. Sisa 20% ya. Tinggal 4 kali 20 berapa? Betul, 80%. Sama hasilnya? Sama, ini sama.
Hanya saja ini alternatif cara yang lain. Nah, tinggal kita pilih aja, kita merasa lebih mudah yang menggunakan cara yang mana. Nah, selanjutnya mengubah persen menjadi pecahan biasa. 20%, gampang. Kan bawahnya 100 ya, tinggal kita tulisin 20/100. Nah, kalau ada 20% ini berarti pembilangnya 20, penyebutnya itu 100. 20/100, tinggal disederhanakan saja. Sama-sama bisa dibagi 20, hasilnya 1/5. Lanjut ya, 75%. 75% ini berarti 75/100. Nah, tinggal kita sederhanakan. Nah, sama-sama dibagi 25. Nah, itu hasilnya adalah 3/4. Nah, sekarang 125%, berarti 125/100. Nah, tinggal kita sederhanakan. 125 bagi 25, 100 bagi 25, 5/4. Nah, 5/4. Nah, bisa dijadikan pecahan campuran enggak? Bisa. Jadi 4 kali berapa mendekati 5? 4 kali 1. 4 kali 1. 4 kali 1 4, 5 kurang 4 hasilnya sisanya 1. Jadi 1/4. Lanjut lagi, kita akan membahas bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi persen. Langsung saja. 0,2. Nah, itu pecahan desimal menjadi persen itu sama dengan 2/10. Nah, jadikan pecahan biasa dulu. 2/10. Kemudian tadi kalau persen itu kan bawahnya 100 ya. Maka kita cari nih 10 ini kali berapa jadi supaya bisa jadi 100 kali 10. Nah, di atas juga dikali 10. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kita harus adil. Bawah dikali 10, di atas juga dikali 10. Lanjut, 2 kali 10 itu 20, 10 kali 10 itu 100. Ya sudah, tinggal kita rubah menjadi 20%. Lanjut 0,35. Nah, ini berarti 35/100. Nah, sudah kalau seperti ini tidak perlu dirubah. Penyebutnya ini sudah 100, berarti tinggal kita tuliskan 35%. Lanjut 0,125. Ini berarti 0,125 berarti 125/1000. Nah, ini kita jadikan 100 nih. Kita jadikan bagi sama-sama dibagi 10 ya. 1000 bagi 10 ini 100, 125 bagi 10 ini 12,5. Berarti 12,5%. Lanjut yang terakhir, mengubah persen menjadi pecahan desimal. 2% misalnya. Gampang ya. 2/100. Kalau sudah 100 ini kan gampang ya. Ini ada 2 angka di belakang koma, berarti 0,02. Bukan 0,2. Kalau 0,2 itu 2/10. Ini kan bawahnya 100 ya. Berarti ada 2 angka di belakang koma, berarti 0,02. Tinggal tambahin nolnya sini supaya ada 2 angka di belakang koma. Lanjut 45%, berarti 45/100. Berarti jadikan desimal gampang ya, 0,45. Ada 2 angka di belakang koma. 50%, berarti 50/100. Nah, ini bisa sama-sama bagi 10 nih. Kita sederhanakan ya. 5/10 berarti 1 angka di belakang koma, 0,5. Itu mungkin pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, kalian mengutip perkataan Hasan al-Basri. Beliau mengatakan menuntut ilmu di waktu kecil seperti memahat di batu. Maksudnya apa? Menuntut ilmu di waktu kecil ini bakal melekat nih. Kalau misalnya di batu kan kena hujan, kena panas, ini nggak berubah. Dia melekatkan, ibaratkan mengukir atau memahat di atas batu. Jadi mumpung masih kita belum tua nih ya, kita semangat nih belajar nih. Mumpung masih SD ini semangat belajar supaya ilmu kita ini melekat seperti itu. Akhiri mari kita tutup dengan doa.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.